Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Pendidikan Matematika UPSW. Perkenalkan, nama saya Afebriasi Tricahya Yaninda, NIM 20 2017 050, Prodi Pendidikan Matematika UPSW angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pengembangan e-modul Sugar berbasis Android. Adapun dosen pembimbing saya adalah Ibu Novisita Ratu, SSI MPD. Artikel ini telah disubmit di Jurnal Cendekia, Jurnal Pendidikan Matematika. Adapun beberapa aspek yang saya sampaikan, di antaranya latar belakang, kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang. Tujuan pembelajaran matematika yang termuat dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006, yaitu peserta didik memiliki kemampuan salah satunya memecahkan masalah, yang meliputi merancang model pembelajaran, memahami masalah. Kenyataannya, pembelajaran matematika memiliki peminat paling sedikit. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Marsitten 2017. Proses pembelajaran di masa pandemi ini sangat berpengaruh pada dunia pendidikan, yaitu dengan penutupan sekolah. Dengan penutupan sekolah ini, peserta didik melakukan pembelajaran dari rumah, secara online atau daring. Kenyataannya, peserta didik masih mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran di rumah secara online karena peserta didik sudah terbiasa didampingi oleh guru dalam proses pembelajaran. Isi dasar materi garis dan sudut sudah termuat dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Peserta didik juga mengalami kesulitan pada materi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marsitten. Peserta didik masih mengalami kesulitan. Hal ini berimbas pada proses penyelesaiannya, seperti peserta didik belum mampu menemukan sudut pelurus yang ditanyakan. Cara mengatasi supaya peserta didik lebih memahami materi garis dan sudut ini, yaitu membuat bahan ajar yang memiliki bentuk isi dan cara penyajian materi yang menarik supaya dapat menambah minat belajar peserta didik. Bahan ajar yang digunakan salah satunya adalah e-modul. E-modul ini dalam penyajiannya disajikan dengan elektronik. Elektronik ini bermacam-macam. Salah satunya adalah Android. Sebagian besar peserta didik menggunakan smartphone Android, sehingga e-modul ini bisa berbasis Android. Berdasarkan latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah e-modul Sugar praktis, valid, dan efektif digunakan dalam membantu belajar peserta didik. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran disebut dengan media pembelajaran. Fungsi dan manfaat media pembelajaran diantaranya dapat mengatasi keterbatasan indera ruang dan waktu. Pembelajaran akan lebih menarik dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. Definisi modul, yaitu suatu bahan ajar yang disusun, dirancang dengan sistematis dan terarah untuk membantu siswa agar dapat belajar secara mandiri. E-modul, sebuah bentuk penyajian bahan belajar mandiri yang disusun secara sistematis yang disajikan ke dalam format elektronik yang di dalamnya terdapat animasi, audio, navigasi yang membuat pengguna lebih interaktif dengan program. Menurut Istianto, Android merupakan suatu sistem software stack yang terhubung dan terdistribusi secara open source terbuka yang terdiri dari operasi, middleware, dan aplikasi dasar. Sehingga e-modul ini bisa dikolaborasikan dengan Android dengan e-modul berbasis Android. Metode penelitian. Jenis penelitian menggunakan pengembangan atau R&D. Waktu dan tempat penelitian dilakukan pada bulan November di SMP Negeri 1 Pabelan. Subjek penelitiannya siswa SMP kelas 7 di SMP Negeri 1 Pabelan. Desain penelitian, analisis, design, development, implementation, evaluation. Teknik pengumpulan data, tes dan non-tes. Instrumen penelitian, lembar validasi, lembar kepraktisan, dan lembar keefektifan. Berikut adalah cara memperoleh presentasi dan koefisien untuk mendapatkan rata-rata valid dan praktis, disertai dengan kategori. Analisis lembar keefektifan. Pertama adalah menganalisis data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jika uji normalitas terpenuhi, maka menggunakan PRT-test. Jika tidak terpenuhi, maka data akan diolah menggunakan uji non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah analisis. Analisis kebutuhan melalui observasi menghasilkan peserta didik masih kesulitan dalam mempelajari materi garis dan sudut dikarenakan guru masih menggunakan metode ceramah
dan hanya memberikan LKPD. Analisis kinerja dalam pembelajaran, guru hanya memberikan materi dan LKPD saja, tanpa adanya bantuan media untuk lebih memahami materi yang diajar. Yang kedua adalah desain. Ini adalah beberapa komponen dari e-modul Sugar. Setelah produk telah menghasilkan sesuai dengan desain, selanjutnya adalah melakukan perbaikan dengan desain awal. Tahap development pengembangan dilakukan dengan menguji media kepada validator ahli dan validator media. Dihasilkan rata-rata 98% dengan kategori sangat baik. Hal ini disimpulkan bahwa e-modul Sugar dinyatakan valid. Setelah media dinyatakan valid dari aspek media dan aspek materi, media diuji cobakan pada uji terbatas, yaitu kepada 15 peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 1 Pabelan. Kegiatan dilakukan selama 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama dilakukan untuk melakukan pretest. Pertemuan kedua dilakukan penggunaan media Sugar dan melakukan post-test guna mengukur kemampuan peserta didik setelah diberi modul Sugar tersebut. Hasil penilaian lembar kepraktisan. Uji kepraktisan ini dilakukan oleh 2 guru pelajaran matematika. Yang di tabel tersebut diketahui bahwa skornya 269% dan dihitung dengan rata-rata menghasilkan 89% dengan kategori sangat baik. Adapun kritik dan sarannya dan juga tindak lanjut yang dilakukan demi membuat media lebih baik. Evaluasi dilakukan dengan melihat hasil belajar peserta didik sebelum dan setelah menggunakan e-modul Sugar. Ini adalah hasil post-test dan pretest peserta didik, di mana data post-test memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji Wilcoxon, menghasilkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa terjadi perbedaan nilai yang signifikan antara nilai post-test dan pretest. Selanjutnya adalah analisis hasil respon peserta didik. Berdasarkan hasil pendapat atau respon peserta didik, dilihat dari rata-rata yang diperoleh, yaitu mendapat 81% dengan kategori baik. Dapat disimpulkan bahwa media yang dikembangkan peneliti valid, praktis, dan efektif sebagai media pembelajaran. Berikut adalah daftar pustaka yang sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.